Oke, selamat malam saudara, sahabat, dan teman-teman BBK. Selamat datang di BBK ya, Bandar-Bandarmologi dan Klimatologi, Fundamental Bisnis atau Leading Deep, membaca dan mengerti laporan keuangan. Ya, terima kasih juga untuk para admin yang telah mempercayai saya untuk sharing materi fundamental. Terima kasih juga buat para audiens ataupun ya, para pemirsa ya yang sudah dengan audiens dengan antusias mau belajar ya. Masih sangat semangat walaupun di hari libur orang lagi santai-santai, semua masih mau datang untuk belajar FA. Ya, kita kumpul di sini untuk belajar sama-sama, jangan beranjak kemana-mana ya, supaya semua yang ikut bisa mendapatkan sesuatu. Kalau bila mengikuti dari awal sampai akhir, semoga bisa berguna untuk perjalanan Anda dalam pasar saham tentunya. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita rendahkan diri sejenak untuk berdoa ya, supaya pikiran kita lebih terbuka dan kita bisa menerima lebih banyak di masa yang akan depan. Oke, doa menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai ya. Oke, doa selesai. Oke, ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri, mana tahu ada yang belum kenal. Ya, nama saya Krisantus, nama panggilan saya Bos Diamond. Saya founder dari grup AFSI atau Grup Analisa Fundamental Saham. Ya, bagi yang belum join mungkin boleh ya kalau mau join. Tapi di situ lebih banyak membahas saham-saham yang lebih detail gitu, secara umum. Dan sangat dalam sekali sih sebenarnya pembahasan di sana. Kalau buat yang mau belajar tentang fundamental mungkin boleh join. Ya, asal saya adalah saya berasal dari Medan. Ya, saya kuliah di Jakarta, Universitas Bina Nusantara. Sekarang saya tinggalnya di Pekanbaru. Jadi buat yang di Pekanbaru, kalau mau ketemuan ngobrol-ngobrol boleh, ya, boleh kontak-kontak. Latar belakang saya seorang karyawan swasta. Saya sekaligus di sini saya bukan untuk mengajari atau menggurui teman-teman ya, karena di sini saya rasa sudah banyak jumlahnya yang jauh lebih pintar, jauh lebih cuan daripada saya. Saya hanya sekedar sharing dari pengalaman dan pembelajaran fundamental yang selama ini kebetulan saya terima duluan. Saya rasa cocok untuk saya, kemudian saya mendalaminya lebih cepat saja dibandingkan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Ya, ceritanya adalah dulu waktu ketika saya selesai kuliah, saya sempat bekerja di Jakarta ya. Nah, dulu saya punya teman kos namanya John kebetulan ya. John adalah seorang karyawan bank swasta ya di BCA sebenarnya ya. Dia sangat rajin, IPK-nya sampai 3,9 dulu itu. Orangnya sangat rajin sekali. Dia juga sangat baik hati dan juga rajin berdoa. Nah, pada suatu hari dia bangun di pagi-pagi seperti biasa karena dia orangnya rajin ya. Nah, dia pun mandi ya, memakai sampo mungkin dari Unilever lah biasa lah ya, dan makan sarapan kesukaannya yaitu Indomie, mie goreng ya. Indofood ya kode ya. Nah, lalu dia pun bersiap-siap melakukan aktivitasnya, ya bergegas untuk berangkat bekerja mengendarai motor kesayangannya, yang mungkin Honda ya dari Asia. Namun tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat apapun. Pandangannya benar-benar gelap. Nafasnya perlahan-lahan pun mulai sesak, seperti kekurangan oksigen. Keringat dingin pun mulai bercucuran di seluruh tubuhnya. Badannya pun mulai lemas. Dia pun berpikir, ada apa dengan ini? Ada apa dengan saya? Apakah ajalku sudah dekat? Apakah hidupku akan sekejap tiba-tiba berakhir hanya seperti ini? Dia pun berpikir dan berdoa dalam hatinya. Dosa apa yang telah kuperbuat? Apakah ini yang namanya masuk ke alam kematian? Sempat juga dia berpikir, apa saya salah makan ya sehingga kolesterolku naik ya. Nah, tekanan darah saya apa naik ya karena makan mie goreng tadi ya. Mungkin kolesterol dia pikir. Setelah merenung dan introspeksi diri,
tapi dia juga tidak menemukan jawaban atas takdir yang harus dia hadapi. Dia akhirnya pun berpasrah dan berdoa. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Akhirnya, ya, Tuhan pun menjawab doanya dan menyadarkan dia lewat teman kosnya yang datang menolongnya dan mengangkat helmnya yang dipakainya terbalik. Ya ampun, John, ngapain lu pakai helm terbalik? Semua orang di kos-kosan tertawa, termasuk saya ya. Saya kebetulan tetangga dia di sampingnya. Nah, helm memang berguna untuk keamanan bila dipakai dengan cara yang benar. Tetapi bila dipakai dengan cara yang salah, akan berbahaya ya bagi si penggunanya. Jadi kita harus memakai cara yang benar, bukan cara yang salah. Nah, sama dengan di saham, kita juga perlu menganalisa dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Tapi sebelum memulai itu semua, saya ingin memutar sebuah video ya sebagai prolog ya. Nah, mungkin boleh siapkan mata, telinga, dan fokus untuk 8 menit ke depan. Saya persembahkan video ini khusus ya sebelum belajar ya. Nah, oke, kalau sudah oke, so saya mau lihat pada sudah siap apa belum? Oh, itu ceritanya memang nyata ya. Memang nyata. Tapi bukan teman kosku memang itu, tapi nggak sampai seperti itu sih. Nah, tapi itu kan supaya kita seru deh perlu ada sedikit ditambah-tambah bumbu lah. Ya. Oke. Mungkin tapi biasa cerita itu berasal bisa ada berarti karena ada kejadian. Mungkin di tempat lain ada yang benar-benar kejadian nyata, makanya bisa muncul cerita ini ya. Oke, kalau tidak ada, kita mulai dengan prolog ya. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. John, seorang pemilik bar di Eropa yang sangat perhatian dan menekuni bisnis yang dia jalani. Bisnisnya baik-baik saja sampai suatu hari terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Corona COVID-19. Penjualan minuman dia dari hari ke hari merosot, dan terus merosot. Dia pun menyelidiki penyebabnya dan mendapatkan bahwa hampir semua pelanggan setianya pecandu alkohol yang baru saja kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona COVID-19. Apa yang harus dia lakukan? Jika mereka tidak punya pekerjaan, mereka akan segera kehabisan uang dan berhenti mengunjungi bar, dan bisnis ini harus ditutup. Bagaimana ya caranya supaya dia dapat menghindari krisis yang akan datang ini dan menyelamatkan bisnis minumannya? Setelah banyak bertukar pikiran, John menemukan sebuah ide yang menurutnya cemerlang. Dia menemukan apa yang dia pikir sebagai ide pemasaran yang sangat jenius. Idenya sederhana, minum sekarang, bayar nanti. Drink now, pay later. Dalam pikirannya, namanya krisis itu sifatnya sementara. Sambil menunggu keadaan normal, dan pelanggannya dapat kembali bekerja di masa depan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka bar dia sudah pasti akan tutup. Semoga badai krisis ekonomi ini cepat berlalu dan pelanggannya bisa kembali bekerja. Jadi pelanggannya bisa mendapatkan minuman sebanyak yang mereka inginkan dan tidak perlu khawatir harus membayar dengan segera. Di sisi lain, menyimpan semua tagihan dan memberikan pinjaman pada pelanggan peminum setianya, keduanya tampak bahagia. Pelanggan tidak perlu repot membayar di muka, dan John mampu menghidupkan kembali bisnis yang merosot. Rencana pemasaran membuat sebuah hasil yang menakjubkan dan fantastis. Penjualan John tumbuh secara eksponensial. Dari waktu ke waktu, dia bisa dengan mudah menaikkan harga minuman. Dan pelanggannya tidak pernah mengeluh. John dapat mencetak laba yang sangat besar. John sekarang bangga menjadi pemilik salah satu bar tersibuk dan terlaris di Eropa.
Belum lagi pendapatan tunai real yang akan dia terima di masa depan. Sungguh fantastis. Melihat bisnis yang berkembang, para bankir dengan senang hati meningkatkan batas pinjaman untuk John. Mereka melihat hutang para peminum alkohol sebagai aset berharga di masa depan. Beberapa orang generasi muda yang ambisius di bank melihat peluang besar di sini untuk mengubah pinjaman pelanggan menjadi obligasi swasta yang diperdagangkan di bursa. Kemudian tentu saja obligasi ini diperdagangkan di pasar obligasi internasional. Para investor tidak tahu bahwa apa yang ditawarkan sebenarnya adalah seikat hutang pecandu alkohol yang pengangguran. Mereka hanya bergabung dan terkoneksi dalam perdagangan obligasi baru yang paling laris saat ini, dan harga obligasi tersebut pun banyak diminati karena memberikan bunga yang tinggi dan harganya pun melambung. Tebak apa yang terjadi? Semua orang sepertinya menghasilkan uang dan semakin kaya. John memiliki bisnis yang berkembang sangat pesat. Pelanggannya senang. Bank itu melakukan bisnis yang hebat. Pialang mendapatkan komisi besar. Kenaikan harga obligasi juga membuat para investor kaya raya. Kedengaran seperti ekonomi yang membawa semua kepada kebahagiaan. Semua senang. Nah, apa kelanjutan dari cerita ini? Seperti yang sudah bisa Anda duga, tentunya tidak memiliki akhir yang bahagia seperti harapan semua orang. Akhirnya, seorang manajer pengendalian risiko yang baru bergabung di bank melihat tumpukan utang dan memutuskan sudah waktunya utang itu dilunasi. Dia mendekati John yang pada gilirannya meminta pembayaran dari pelanggannya. Tapi ya, di mana uangnya? Kebanyakan dari mereka masih menganggur. Dan disinilah waktu dan tepatnya pesta kebahagiaan berakhir. John dipaksa bangkrut, bar pun ditutup. Tidak hanya berakhir seperti itu ketika berita gagal bayar menyebar, harga obligasi pun ikut terpuruk. Investor melihat penghapusan kekayaan secara besar-besaran. Bank lokal yang telah banyak meminjamkan uang kepada John menyaksikan resiko piutang tak tertagih secara besar-besaran dan menjadi tidak dapat mengeluarkan pinjaman baru. Bahkan ada lebih banyak pihak yang terlibat. Pemasok John telah melonggarkan pembayaran kredit mereka secara signifikan. Akibatnya beberapa dari mereka harus tutup dan yang lain harus mengurangi operasi mereka. Tetapi ada juga beberapa yang keluar dari krisis tanpa kerugian, bahkan jauh lebih kaya. Siapakah orang ini? Bisakah kamu menebaknya? Jawabannya adalah bankir dan broker. Kawan mereka di pemerintahan dengan senang hati membantu mereka dengan memberikan suntikan dana tunai jutaan euro. Semuanya dengan mengatasnamakan menyelamatkan ekonomi dari keruntuhan yang sistematis. Tapi dari mana asal uang bantuan tersebut? Ya, ternyata dana talangan yang dikumpulkan dengan mungut pajak yang lebih tinggi pada orang-orang yang bekerja yang sebagian besar bukan peminum. Nah, sekarang Anda bisa lihat siapa yang membayar atau mentraktir semua minuman itu. Kesimpulan bila kita cermati, jika kita bisa seperti si manajer pengendalian resiko tersebut, kita mungkin akan terhindar dari semua kerugian-kerugian yang akan terjadi pada kita. Dan bagaimana caranya? Tentu dengan membaca laporan keuangan. Jadi Anda perlu benar-benar memahami isi dari laporan keuangan. Dan jangan kemana-mana bila Anda ketinggalan. Bisa saja Anda mengalami kerugian yang besar akibat kurangnya pemahaman dan pengertian dalam membaca laporan keuangan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar angka, tapi apa makna angka yang ada di dalamnya. Saya Krisantus, inilah presentasi dari kami. Oke, tadi video ya, prolog ya. Pada ngerti nggak jalan ceritanya tadi ya?
Oke, ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, oke. Kenapa fundamental? Kenapa saya lebih senang fundamental? Saya tidak mengatakan bahwa analisa fundamental itu yang terbaik. Tetapi analisa fundamental bagi saya hanya lebih baik. Kebetulan saya sedikit mengerti laporan keuangan, di mana harapan saya semua juga bisa membaca dan mengerti laporan keuangan. Ya, karena dengan mempelajari ini, saya tahu lebih banyak tentang perusahaan. Saya memiliki informasi yang kuat di tangan saya, sehingga resiko saya akan jauh lebih kecil dan kemungkinan saya memenangkan hasil jauh lebih tinggi. Ya, untuk mempelajari ini butuh tekad dan kesabaran, tapi yakinlah itu sangat berguna dan pantas untuk diperjuangkan. Nah, apa sih fundamental itu? Sebelum saya masuk, saya mau memberikan beberapa ilustrasi. Fundamental itu ilustrasinya adalah seperti seseorang yang melempar koin. Ya, dulu ada perlombaan, ada 1.000 orang melempar koin. Ya, siapa yang bisa melemparkan koin berturut-turut muncul angka, dialah pemenangnya. Nah, dari 1.000 kontestan, ternyata hanya satu orang yang bisa melempar 10 kali, 10 kalinya keluar angka. Nah, kemudian semua orang yang penonton pun kagum dan bertepuk tangan. Hebat ya dia ya, bisa beruntung banget ya, bisa 10 kali lempar, 10 kali keluar angka. Nah, kemudian yang ikut lomba yang melempar koin tersebut pun berkata, kalian pikir saya beruntung? Bagaimana kalau saya melempar 10 kali lagi dan 10 kalinya lagi keluar angka? Nah, kemudian si pelempar koin tersebut pun melempar 10 kali lagi dan 10 kalinya benar-benar keluar angka. Nah, penonton mulai bukan kagum, bukan kaget, tetapi mulai berpikir, ternyata benar ya, dia bisa lempar semuanya keluar angka. Jangan-jangan dia memang tahu cara melempar koin, ya, dan cara menangkap koinnya itu gimana caranya supaya yang keluar itu angka. Nah, seperti itu juga lah fundamental. Sama, ilustrasinya adalah seperti itu. Nah, ilustrasi lainnya adalah seperti seseorang yang biasa mendapatkan nilai lapor 9, 10, 9, 10. Dibandingkan dengan orang yang nilai lapornya do, re, mi, fa, sol. Sol aja udah tercekik ya. Nah, di ujian berikutnya, siapa yang memiliki kemungkinan mendapat nilai yang bagus? 9 dan 10. Apakah orang yang biasa dapat nilai 9 dan 10 atau orang yang do, re, mi, fa, sol? Tentu saja kita semua sepakat bahwa pasti yang biasa dapat nilai 9 dan 10 memiliki kemungkinan mendapat nilai 9, 10 lebih tinggi ketimbang yang biasanya dapat do, re, mi, fa, sol. Tetapi bukan berarti yang mendapatkan nilai do, re, mi, fa, sol ya 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa mendapatkan nilai 10 dan 9. Nah, bisa saja ya dia menyontek jadi nilainya bagus atau benar-benar dia berubah ya dia tiba-tiba ada sesuatu tekanan sehingga dia menjadi rajin belajar, terdapat perubahan dalam dirinya sehingga dia dapat nilai bagus gitu. Itu semua bisa saja terjadi. Sama juga dengan ilustrasi seseorang yang pernah juara lomba maraton memiliki kemungkinan untuk juara lebih tinggi ketimbang orang yang belum pernah mendapatkan juara. Apalagi dia adalah peserta yang baru. Nah, seseorang pemenang ya memiliki kemungkinan menang akan lebih tinggi daripada orang yang belum pernah menang dalam sebuah perlombaan. Nah, sebenarnya fundamental itu apa sih? Fundamental itu adalah kita mempelajari tentang bisnis. Ya, simpelnya adalah fundamental itu dasar bisnis. Nah, ketika kita membeli saham, kita membeli bisnis ya.
Bisnis bersama dengan semua pihak-pihak dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, termasuk semua karyawan, barang, aset, modal, juga hutang-hutangnya kita beli. Ya, kalau di bisnis nyata, ya, ketika perusahaan merugi, maka kita harus bayar hutang. Ya, tetapi bila di saham, kerugian kita hanya dibatasi jumlah modal yang kita pakai untuk membeli saham. Menarik ya? Kalau asli kita harus bayar ya, gimana pun juga ya. Nah, sebelum ada beberapa hal sebelum kita mempelajari laporan keuangan. Ya, sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang analisa kualitas ya, menentukan perusahaan mana yang layak untuk dibeli, bagus untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang kita mau tahu analisa kuantitas adalah analisa seberapa mahal murahnya sebuah perusahaan ya untuk bisa kita beli. Nah, sebelum kita pelajari LK ini, kita perlu melihat seperti yang kemarin kita pelajari ulang aja secara sekilas. Ya, kita perlu memperhatikan yang namanya PSP, pemegang saham pengendali. Apakah dia memiliki reputasi yang baik atau dia pernah berkasus? Apakah kita percaya kepadanya atau kita tidak percaya? Kenapa? Karena dialah yang memegang kendali perusahaan di masa depan. Kalau orangnya saja tidak jujur, bagaimana kita bisa percaya? Kalau orangnya saja suka hutang sana sini, tidak bayar karyawannya, bagaimana kita bisa mempercayainya? Nah, cara mengeceknya gimana? Biasanya kita boleh ketik direktur maupun komisarisnya, kita cek kasus siapa gitu, ada nggak? Nah, untuk hal-hal seperti BUMN itu dikecualikan. Kenapa? Karena mereka ditunjuk, ya, mereka dipilihnya ditunjuk. Kalau perusahaan-perusahaan biasa itu turun-temurun keluarga mereka, ya, jadi ada perbedaan. Nah, kemudian kita juga harus mengerti tentang bisnis perusahaan, mulai dari PUBEX, ya, ada analisis SWOT, value chain, dan TQM yang sudah kita pelajari di analisa kualitas sebelumnya ya. Nah, yang terakhir mungkin boleh di silent. Oke. Aku aman lanjut. Oke. Dan satu lagi mungkin yang terakhir adalah jumlah saham yang beredar dan jumlah kepemilikannya di masyarakat. Ya, itu kita bisa cari tahu supaya apa? Supaya kita tahu kita tuh saham ini kira-kira banyak nggak yang beli dan yang jual. Kalau jumlah saham beredarnya sedikit, ya berarti transaksinya nggak terlalu liquid. Ya, seperti itu. Nah, itu saja hal-hal yang terakhir adalah ketika kita mempelajari ini, ya, yang pelajaran hari ini fokus pada makna yang ada di dalamnya. Jangan angka-angkanya ya. Ya. Oke. Saya akan mengusahakan menerangkannya sesederhana mungkin sehingga semua dapat lebih mudah untuk mengerti. Ya, boleh ya saya minta untuk fokus belajar sama-sama ya. Fokus pada pelajarannya ya, jangan fokus sama saya nanti saya grogi ya. Oke. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Sering muncul, apakah perusahaan ini akan bagus dan baik-baik saja di masa depan? Apakah perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan lancar? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini perlu ada analisis laporan keuangan. Ya, laporan keuangan sendiri itu memiliki beberapa jenis ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada 4 jenis. Yang pertama adalah laporan neraca. Bisa di silent dulu? Aku sih udah silent dari sisi adminnya kok. Tapi kalau chat kayaknya dia nyala lagi. Oke. Lanjut dulu ya. Periode penyajian laporan keuangan terdiri ada yang kuartal, ada yang tahunan ya. Nah, laporan keuangan terdiri dari laporan neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau yang disebut dengan CALK. Apa sih isi di dalamnya? Nah, yang pertama adalah laporan neraca atau biasa disebut laporan harta kekayaan. Itu berisi tentang laporan yang berisi tentang semua harta kita itu asal mulanya dari mana. Ya, apakah itu betul-betul dari modal kita atau dari utang. Jadi intinya adalah memiliki 3 komponen. Aset ya sama dengan utang plus modal. Itu adalah laporan neraca. Ya. Laporan neraca ini dibuat bentuknya timbangan yang intinya adalah menghindari kecurangan ya. Jadi itu tetap balance ya. Semua harta kita itu memiliki asal. Asalnya itu kalau bukan modal kita berarti utang. Oke, kemudian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu mencatat semua pendapatan ya maupun pengeluaran, kemudian hasilnya untung atau rugi, hanya 3 komponen ya. Berapa pendapatan kita semua, berapa biayanya, untung atau rugi. Sedangkan laporan arus kas, dia memiliki 3 aktivitas utama, yaitu operasional atau bisnis inti, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Akan kita bahas lebih rinci nanti. Ya, yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah catatan tambahan dari laporan keuangan yang berisi informasi lengkap sebagai tambahan informasi kepada pembaca yang sifatnya lebih terperinci ya, yang mendukung dari semua laporan yang ada di dalamnya ya. Jadi balance sheet dan laporan rugi laba dan arus kas itu kalau kita lihat kan hanya singkat ya. Untuk rincinya itu ada di CALK. Biasanya terletak di bawahnya. Nah, ketika kita mau usaha, kita perlu ada sesuatu yang kita usahakan. Nah, sesuatu yang kita usahakan itu adalah harta atau aset. Nah, harta dan aset itu ada yang berasal dari modal kita, ada juga dari pinjaman atau utang. Nah, semua perihal tersebut terdapat pada laporan yang disebut dengan laporan neraca. Di sini kita bisa lihat lambangnya timbangan, aset atau harta, ya itu bagian kiri, kanannya adalah asalnya. Apakah dia dari liabilitas, kewajiban atau utang, ataupun dari ekuitas atau modal. Ya. Nah, kalau sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Mana ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Cukup jelas ya? Oke. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh ya. Contoh saya adalah adakah perbandingan proporsional antara utang dan modal? Ada proporsinya. Nanti akan diterangkan yang belum sampai sana. Oke, Bu Ancal sabar dulu ya. Oke, ini adalah contoh. Wah, terkecil sekali ya. Saya zoom dulu. Bapak dokter itu kok. Iya. Kalau ini kekecilan 125. Nah, mungkin gini lah ya. Kalau ini mungkin kebaca lah. Dapat juga ya. 100.
120. Bisa. Oke, kali ini saya akan memberi contoh laporan neraca itu pada saham EPMT. Ensever Putra Mega Trading. Ini adalah sebuah perusahaan, anak perusahaan dari Kalbe Pharma atau KLBF. Ya, harga penutupan kemarin itu ada di harga 2.300. Ya, Kalbe menguasai sahamnya itu 2.500.000. Banyak ya. Berapa persen kayak itu? Kurang lebih 92% itu milik Kalbe. Masyarakat maupun perusahaan hanya memiliki persentase 7%-an. Ini EPMT ya. Berarti kalau di harga 2.300, jumlah lembar saham hanya 200 juta, berarti saham ini kalau dibeli semua dengan harga 2.300 itu cuma ada 468 miliar. Sangat sedikit sekali ya jumlahnya ini sahamnya EPMT ini. Market cap-nya adalah 2.700.000 kali 2.300. Itu 6 triliun ya. Market cap-nya cukup besar, cuman yang diperdagangkan sangat-sangat sedikit. Ya. Nah, EPMT ini sekilas dulu kalau kita baca Pubex-nya, bentar ya. Kalau kita baca public expose-nya, dia awalnya itu adalah perusahaan trading. Tapi lama-kelamaan perusahaan ini sudah berganti menjadi perusahaan distribusi, ya. Jadi penjualan barang-barang dari Kalbe distribusinya menggunakan perusahaan ini, EPMT. Itulah mengapa Kalbe memiliki saham yang sangat banyak. Produknya berbagai macam ragam, ya. Mulai dari ada banyak, mungkin bisa kita lihat ya produknya ya. Saya mungkin nah, produknya mungkin bisa nampak ya, ada Procode, Mini Sagrid, Isadi, Extrascope, Extrajos ya, Roma. Terus apalagi produknya? Produknya itu dia bahkan ada jus ya, jus Hydro Coco, Fitbar, Nata de Coco yang merek Kara ya, Kara juga mereknya. Nah, selain itu juga ada ini ya, Prenagen, Lavami, Entrasol. Jadi banyak ya produk dari EPMT ini ya. Oke, kita balik ke sini. Ya, sekilas tentang perusahaannya. Itu produk-produk mereka. Kita cek. Ya, produk-produk KB memang cukup bagus lah ya. Kita nggak meragukan itu. Nah, di sini ada nampak kalau kita baca laporan keuangannya, ya, itu ada kas. Ini sudah saya isi untuk mempermudah kita menganalisa ya. Biasanya saya suka sekali mengkonversi semua harta ataupun semua angka perusahaan itu menjadi sebuah satuan angka. Caranya sangat gampang ya. Angka yang di sini ya, kita kalikan dengan satuan ya, kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Di sini tentu 2708.640.000 ya. Nah, kalau kita konversikan berarti EPMT memiliki uang kas senilai Rp305. Harga sahamnya 2.300. Ya. Ini adalah cara yang paling gampang untuk mengetahui aset perusahaan ada berapa. Uang kasnya ada berapa, piutangnya ada berapa, semuanya bisa kita tahu angkanya. Ya. Tapi yang paling penting bagi perusahaan tentu saja uang kasnya. Nah, di sini kita bisa lihat uang kasnya adalah Rp305. Di akhir tahun 2020, balance sheet itu biasanya dia pakainya itu adalah LKQ4. Sedangkan income statement supaya membandingkan tahun ke tahun, dia adalah 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau dari balance sheet, dia ambilnya dari akhir tahun ke semester 1 saja. Ini kita bisa lihat
Ya, saham ini memiliki penurunan arus kas yang sangat besar sekali ya, 48,9. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, kita baca laporan keuangannya, kita tahu bahwa perusahaan ini selalu Q2-nya itu case-nya paling kecil. Q3 dan Q4 mulai naik. Memang seperti itu tren dari perusahaan EPMT itu. Mungkin dari jatuh tempo, dari belanja barang, dia selalu belanja banyak di Q2. Mungkin lebih laku atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi selalu seperti itu. Nah, kemudian piutang usaha pun sama. Piutang usahanya selalu lumayan tinggi di Q2. Baru akan ada pelunasannya di Q3 dan Q4 lebih banyak. Ya, kita bisa lihat piutang usahanya pun naik ya di sini ya. Ada sampai 1.250 piutang usaha pihak ketiga. Dia banyak sekali pihak berelasi ya, karena mungkin grupnya Kalbe termasuk grup besar, jadi banyak sekali yang bertransaksi dengan mereka, yang transaksinya termasuk jumbo, ya, membantu mereka distribusi, yang penjualan mereka sangat tinggi lah, perkembangannya pun stabil, hampir mirip-mirip dengan perusahaan Kalbe sendiri, ya, karena dia mengenangi distribusinya. Nah, kalau aset keuangan lainnya, persediaan neto, kita bisa lihat ya, persediaannya pun meningkat. Cukup lumayan ya, sekitar 100 lebih, dia banyak belanja barang untuk di stok ya. Nah, ini ada pajak pertambahan nilai, angkanya terlalu kecil-kecil, kadang nggak apa-apa. Yang perlu kita lihat adalah total aset lancarnya. Ya, ini bertambah ya, tapi kecil sekali, cuma 0,29. Angka yang terpenting dalam aset lancar ini adalah tentu kasnya ya. Yang lain juga penting, tapi yang paling berharga biasanya orang bilang itu kas. Nah, perusahaan bisa bangkrut atau tidak, PKPU biasanya kalau kasnya sudah tidak ada untuk operasional. Nah, kalau kita lihat di sini, kasnya masih cukup ya untuk EPMT. Masih sangat bagus lah nilainya. Nah, aset lancarnya adalah aset yang dipakai kecil sama dengan 1 tahun. Kalau sudah lebih besar daripada 1 tahun, itu namanya aset tidak lancar. Nah, seperti itu. Nah, aset tidak lancar perusahaan memiliki, ini ya seperti biasa, aset ini pun kita konversikan menjadi sebuah satuan angka. Ya. Di sini kita bisa lihat ada aset ya. Total asetnya ada 3.391. Kalau kita bandingkan dengan Q4 itu asetnya berkurang sedikit ya, mengalami penurunan. Nah, oke, kita mungkin bisa lihat bahwa ini penurunan ini tidak cukup bagus ya untuk EPMT ya. Penurunan total aset. Nah, sedangkan utangnya gimana? Dulu EPMT ini tidak memiliki utang bank. Sekarang perusahaan ini memiliki utang bank sebesar 100 miliar. Memang sih kalau kita bilang kok ada utang bank 100 miliar padahal uang kasnya sendiri ada 800 miliar. Ya, ini mungkin perusahaannya jaga-jaga ya, jadi dia memiliki utang bank. Nah, pihak berelasi dia memiliki utang sebanyak 1,7, agak berkurang utangnya pihak dan lain-lain, mungkin bisa baca. Yang penting di sini adalah total pinjaman atau utang jangka pendek mereka memiliki nilai 972 atau naik 3,96%. Nah, ini ada satu rasio penting, itu adalah namanya current ratio. Current ratio itu adalah perbandingan aset lancar dengan utang lancar, di mana kriteria bagusnya itu adalah lebih besar daripada 2. Lebih besar sama dengan 2. Dan perusahaan ini memiliki nilai 2,87. Berarti perusahaan ini sehat secara rasio lancar. Nah, kemudian ada utang jangka panjang. Ini kita bisa lihat total utangnya ya. Dari tahun ke tahun ini naik 3,87%. Nah, kemudian ekuitasnya. Ekuitasnya itu adalah modal ya. Di sini kita bisa lihat dia memiliki modal dari 135 miliar ya, tambahan modal 276, belum sudah ditentukan penggunaannya 68 miliar, belum ditentukan penggunaannya sampai 5 triliun. Tapi ini jumlahnya menurun ya dibandingkan akhir tahun ya. Agak menurun sedikit, tapi nggak apa-apa, jumlahnya nggak terlalu banyak. Kemudian di sini ada laba belum direalisasi dari aset finansial.
Ya, kemudian ada kerugian, kemudian ada subtotal ekuitas pemilik entitas induk. Nah, kita perlu ketahui yang dimiliki perusahaan yang kita beli sahamnya itu adalah pemilik entitas induk. Ya. Kalau dia memiliki kepentingan non pengendali ditambah, maka hasilnya total ekuitas. Tapi yang benar-benar yang kita punyai itu adalah ekuitas induk 2370,24. Ini harga perusahaannya secara modal ekuitas. Tapi perusahaan ini hanya dihargai 2.300, yang berarti perusahaan sedang diskon. Ya, debt to equity ratio itu adalah perbandingan antara rasio modal dengan utang. Tadi ada ditanyakan oleh Bu Anjal ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Porsi antara utang dan modal. Ya ini. Jadi DER yang sehat itu berapa? DER yang sehat itu adalah kriteria utangnya lebih kecil 1 kali ekuitas. Nah, perusahaan ini memiliki perbandingan 0,43, yang berarti utangnya sangat kecil. Jadi ini adalah perusahaan yang sehat. Ya, sudah terjawab ya Bu ya? Proporsi sehat antara utang dan modal itu 1:1. Book value adalah nilai dari ini yang diambil dari ekuitas pemilik, bukan total ekuitas. Ya. Nah, price to book value adalah perbandingan harga dibagi dengan nilai perusahaan atau book value. Ya. Ini 0,97 yang alias diskon sekitar 3% secara book value. Ya. Jadi perusahaan ini termasuk murah hanya 3% secara book value. Kalau bagi yang suka book value ya itulah PBV. Tapi menurut saya sendiri analisa price to book value ini kurang cocok untuk perusahaan yang jual beli barang ya. Nggak terlalu cocok sih. Lebih cocoknya lebih ke berapa sih hasilnya uang yang bisa didapat oleh perusahaan. Saya rasa lebih cocok ketimbang dengan perbandingan dengan book value. Oke. Nah, kemudian kita balik dulu ke slide kita sebelum masuk ke laporan rugi laba. Nah, kita ulangi highlight-nya ya. Ada kas, ada piutang, ada persediaan, piutang lancar, penyusutan, investasi perusahaan kalau ada, aset growth. Tadi sudah, utang bank sudah, pertumbuhan utangnya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekuitas. Nah, ekuitas, perbedaan ekuitas dengan pemilik sudah, saldo laba ditahan sudah, book value, PBV sudah, CR, DER, pertumbuhan kas, aset utang ekuitas sudah. Hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaannya bisa beroperasi lancar kalau memiliki kas yang cukup, dapat memenuhi kewajibannya, memiliki persediaan barang baku yang cukup, memiliki sarana fasilitas yang cukup. Semuanya oke. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari 3 komponen utama: pendapatan, pengeluaran, laba atau rugi. Nah, lebih lengkapnya mungkin kita bisa lihat ke prakteknya di laporan keuangan. Nah, pendapatannya berapa? 12 triliun. Ya, setara dengan Rp4.515. Itu penjualan perusahaan EPMT. Nah, lihat ya, laporan laba rugi sini sudah Elta Q2 2021 dengan Elta Q2 2020. Supaya apa? Memiliki perbandingan yang sama dari tahun ke tahun. Kalau dia Q4, jadi penjualannya kan hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi itulah mengapa dipakai Q2 lawan Q2. Kita di sini bisa lihat perusahaan ini memiliki pertumbuhan penjualan sebanyak 6%. Sedangkan laba bruto itu meningkat 11,57%. Cukup oke ya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah biayanya. Biayanya COGS-nya mencapai 88,65%. Berarti perusahaan ini dalam menciptakan nilai nggak terlalu oke ya dibandingkan perusahaan-perusahaan consumer goods yang lain. Tetapi ya kita tahu bahwa perusahaan ini distribusi, makanya nggak terlalu tinggi ya hasilnya ya dibandingkan yang memproduksi produk ya. Nah, laba brutonya 11,35. Oke.
Ini adalah beban penjualannya, administrasi dan lain-lain gitu ya. Beban keuangan. Sini dia terdapat beban keuangan tapi jumlahnya 4 miliar. Sedangkan pendapatan keuangannya 18 miliar. Kalau kita selidiki lagi, pendapatannya ada banyak dari deposito ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini memiliki uang yang sangat banyak. Ya, kenapa dia tetap ada utang bank? Itu hanya jaga-jaga ya. Buka rekening giro, modal kerja mereka. Kalau nggak kepake ya udah nggak bayar bunga, hanya bayar provisi sekian dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan beban pajak keuangan ini berasal dari ada liabilitas sewa, bunga dan lain-lain ya. Tapi jumlah utang banknya kecil ya. Terus ada pajak final, ini adalah pajak penghasilan 20% dari angka pendapatan keuangannya, itu pajak bunga. Ya. Nah, kemudian ada pendapatan operasi lainnya, ya. Kemudian ya, ini sama dengan laba usaha ya. Nah, perlu kita ketahui juga, sering sekali orang mendengar ada namanya value trap ya. Kena jebakan ya, dividennya tinggi, tiba-tiba nggak pernah naik-naik gitu ya. Nah, biasanya yang namanya value trap itu adalah laba usahanya ya dibandingkan dengan laba bersihnya lebih tinggi, laba bersihnya jauh. Kalau laba usahanya lebih tinggi, itu berarti betul-betul perusahaannya untungnya dari operasi atau dari bisnis. Tapi kalau misalnya laba usahanya lebih kecil, labanya lebih besar, laba bersihnya, berarti perusahaannya mendapatkan keuangan bukan dari bisnis inti. Itu yang hati-hati. Ada kemungkinan yang terkena yang namanya value trap. Perusahaannya cetak laba besar-besaran di tahun itu. Setelah itu tahun-tahun berikutnya drop-nya luar biasa. Itu ciri-ciri value trap. Nah, kita bisa lihat di sini laba usaha perusahaan 38,31%. Bentar, kayaknya ada yang salah. Salah bagi nih, sorry. Harusnya laba usaha dibagi penjualan. Sorry. Oke. Laba bagi total penjualan. 4,35%. Ini baru laba usahanya yang benar ya. Makin kecil ya laba usaha ya. Nah, persen labanya lebih kecil lagi. Nah, kalau persen ini lebih tinggi laba yang di bawah, ini berarti ada kecenderungan bahaya value trap. Ya, kalau di sini tidak ada, perusahaannya betul-betul generated dari usaha. Ya, ada beban penghasilan dan lain-lain. Laba perusahaan selama Q2 itu 153. Tahun lalu hanya 118. Terdapat kenaikan 28,91%. Ini cukup menarik ya, EPMT ini ya. Beban bunganya hanya 0,03. Rumus beban bunga itu adalah beban biaya keuangan dibagi penjualan. Ya, EPS adalah earning per share, keuntungan per saham. Yang kita lihat dari laporan pemilik entitas induk, ya, hanya induk aja. 15,28. Oke, kemudian kita dari price kita bagikan dengan EPS. 2.300 bagi 153,28. Hasilnya 15,01. Ya. Kemudian tahun lalu dia memiliki earning per share dalam satu tahun itu adalah 251. Kita lihat ya. Dia baru Q2 itu sudah 153. Penjualan yang banyak mereka itu ada di Q3 dan Q4. Jadi kemungkinan perusahaan ini akan bertumbuh adalah prediksinya adalah sekitar 25-30%. Berarti pertumbuhan perusahaan EPMT ini termasuk bagus ya ke depannya ya. Dividen per share dia membagikan sebesar 200 dari 251. Berarti payout-nya hampir 80%, 79,68. Yield-nya kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu 8,7. Tinggi sekali. Kalau nanti dia bagikan betul-betul sekitar 80% lagi, ya mungkin prediksinya harga EPS-nya nanti sudah berkisar 300. Kalau dia 380% itu sekitar 240. Berarti sudah mencapai 10% lebih. Jadi EPMT ini menurut saya cukup menarik untuk kita koleksi secara fundamental. Ya. Nah, return on asset-nya memang kecil 4,5, ROE-nya 6,47.
Tapi income dari perusahaan cukup bagus dan perusahaan ini memiliki utang yang sangat minim. Utang mini namanya ya. Ini dari laporan laba rugi, ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditanyakan kita balik dulu deh ke slide ini. Ke slide highlight dulu. Pendapatan HPP COGS sudah, laba bersih sudah, RCO. Inventory turnover itu perbandingan persediaan yang terjual, tapi nggak usah dulu deh, karena dia nggak setahun, dia Q2. Beban bunga versus laba ditahan, EPS per M. Berarti aku salah bagi nih, beban bunga bandi versus laba ditahan yang benar. Bentar ya, saya ubah dulu, nanti salah pula. Sorry, salah. Beban bunganya, beban keuangan dibagi laba pemilik entitas induk. Beban bunganya 1% dari laba, kecil. Oke, kita balik lagi. Ngecek highlight dulu, mana tahu ada yang ketinggal ya. Oke. Nah, apakah tren penjualan meningkat? Ini iya. Perusahaan ini untung atau rugi? Untung. Operasional perusahaan berjalan dengan baik? Iya. HPP-nya bandingkan selisihnya, amati beban. Apakah keuntungan bertumbuh? Ya, bertumbuh. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Wah, semua masih terkesima, mungkin terkesima, tak tidur nggak tahu ya. Nggak ada yang bertanya ya, mungkin semua udah ngerti semua ya, atau pada bingung semua ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya lanjut saja. Kita masuk ke yang ketiga, itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu mencatat semua laporan masuk atau keluarnya uang. Makanya disebut cash flow, aliran kas. Laporan arus kas. Ya. Dia mencatat semua yang masuk yang dibagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas kedua investasi, yang ketiga pendanaan. Nah, prakteknya adalah kalau kita lihat itu adalah seperti berikut. Perusahaan ini memiliki penerimaan kas dari pelanggan operasi ya, bayar ke pemasok banyak ya, stoknya meningkat soalnya ya, bayar ke karyawan, kas yang diperoleh operasi, kemudian ada bayar pajak, pendapatan sewa ya, pajak penghasilan. Nah, perusahaan ini merugi 309 secara kas. Ya, kalau kita lihat ya. Rugi, arus kas. Ini sebenarnya sesuatu hal yang ditakutkan oleh investor kalau hanya menganalisa kuartal 2. Tapi kalau kita mempelajari perusahaan ini, kita tahu perusahaan ini seringnya Q4-nya itu memiliki arus kas yang positif jauh lebih tinggi daripada negatif. Jadi memang kalaupun ada negatif, negatifnya biasa kecil ya. Nanti mungkin bisa kita lihat nanti yang Q4-nya, tapi bolehlah kita buka lah Q4 lah. Bentar ya. Sesaat kalau kita melihat, kita mungkin ragu ya, karena laporan arus kasnya jelek. Tapi kalau kita lihat betul-betul dari perusahaan ini sebenarnya cukup sehat sebenarnya. Dia hanya memiliki sering belanja di Q2. Kalau kita lihat laporan arus kasnya, itu bagus kok. Nih, kita bisa lihat, dia mencatat laporan arus kas surplus 200 juta, 248 miliar di tahun 2019, di tahun 2020 980 miliar. Nah, ini baru ketahuan secara year on year ya, tahun ke tahun kita bisa lihat bahwa perusahaan ini memiliki kecenderungan di Q4 baru lebih tinggi pembayarannya ya. Mungkin perjanjian mereka dengan Kalbe atau apa, ya mungkin seperti itu. Kalau kita analisa lebih lanjut ya.
Balik lagi, kita bisa lihat bahwa laporan kas investasinya negatif, di mana itu cukup baik ya, menandakan perusahaan masih mau bertumbuh. Tapi angkanya cukup kecil, jadi di situ saya merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang cash cow, ya, atau perusahaan yang sudah mature, sudah dewasa ya. Arus kas pendanaan seperti biasa kita konversi. Nah, di sini ada angka yang penting, yaitu arus kas operasi normalnya harus positif lebih baik ya. Arus kas investasi memang bagusnya negatif ya. Kita bisa lihat free cash flow perusahaan, capex perusahaan itu 25M, 9 perak, sangat kecil sekali ya. Sedangkan free cash flow-nya minus 104 diakibatkan karena operasinya yang negatif ya. Oh, ini negatifnya harusnya bertambah nih. 114 tambah 9,4. Ini kok bagi? Bentar ya. Oh, ini dijadikan ini ya. Bukan minus. Minusnya tambah dalam harusnya. 123 perak. Oke. Ini dari laporan cash flow seperti ini. Ya, yang penting di sini ini biasanya adalah free cash flow-nya alangkah baiknya itu positif ya. Ini kebetulan karena laporan kas operasinya negatif di kuartal ini. Agak antik perusahaan ini ya. Tapi antik kalau kita selidiki lebih dalam, perusahaan ini cukup bagus sebenarnya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan banget juga sebenarnya sih. Kalau menurut fundamental ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, di sini ada highlight. Bentar ya, mouse-nya nggak mau gerak. Oke. Ya, cash flow operasi, penerimaan kas dan lain-lain ini sudah bisa kita lihat ya. Kas netonya itu yang terbaik itu memang seharusnya positif. EPMT ini agak antik ya. Cash flow investasi bagusnya itu negatif. Terus dia ada bayar dividen, dividen di sini cukup besar ya. Cuma saking besarnya jadi perusahaan memang bertumbuhnya agak pelan seharusnya. Tapi kenyataannya perusahaan ini tumbuhnya luar biasa. Ya, free cash flow harus kas bebas, ya, cash flow operasi kurangi capex. Biasanya sebenarnya capex ini punya rumus, tapi untuk normalnya biasa cash flow investasi aja lah kalau nggak mau pusing untuk pemula apalagi ya. Ya, perusahaan ini kalau kita lihat laba bisnis intinya jadi negatif, dia melakukan investasi, perusahaan membagikan dividen di masa yang depan tergantung Q3 dan Q4-nya cash flow-nya positif atau enggak. Tapi kalau 800 miliar dia ada, harusnya dia masih bisa bagi dividen. Nah, ini ada pelajaran tambahan produk life cycle ya. Mungkin saya singkat aja ya. Biasanya perusahaan dimulai dari question mark, di mana orang memiliki market share yang kecil tapi market growth-nya itu tinggi. Ya. Intro. Introduction lalu question mark, orang mempertanyakan, begitu laku dia menjadi star ya, naik ya. Ketika dia jadi star, makin lama produknya sudah ditahui orang, mulai menurun jadinya cash flow. Kemudian dari cash flow menurun lagi jadi dog. Ya, di sini market share-nya dari growth-nya tinggi jadi rendah jadi lebih rendah lagi, market share-nya yang berkurang sekarang. Itu adalah siklus produk, itu bisa kita ketahuan dari seperti ini. Grafiknya kan harusnya seperti ini, turun. Tapi kalau misalnya perusahaan ini investasi lebih, ya cash flow investasinya banyak, dia reinventing bisnis, produknya bisa kembali grow gitu. Nah, ini bisa diketahui kalau pasarnya introduction awal-awal itu dia memiliki cash flow yang negatifnya banyak. Cash flow investasinya negatifnya banyak juga. Dua-duanya merugi. Nah, kalau cash flow-nya innovation and development itu biasa cash flow-nya itu sudah mulai dari minus ke plus. Minus pun kecil. Cash flow investasinya minimal 25% mereka investasikan ulang dari laba operation. Kalau maturity itu biasa mereka kecil dari 25. Ya, tapi cash flow-nya untungnya banyak banget, nggak ada minus di sini.
Decline itu bisa positif, bisa negatif cash flow operasinya, sementara cash flow investasinya positif. Nah, perusahaan ini sebenarnya lebih ke, kalau kita lihat tahun ke tahun, di Q4, dia lebih ke maturity, makanya dividennya pun besar. Ya. Nah, terakhir kesimpulan adalah investasilah kepada PSP yang bisa kita percaya, perusahaan yang bisa berkembang di masa depan, fokus pada pertumbuhan laba, kemudian memiliki rasio yang baik, PER-nya lebih kecil 5, atau paling tidak 15 lah kalau market cap-nya besar. PBV-nya 0,5 atau 1,5 kalau yang market cap-nya tinggi, ROE-nya ya lebih besar 15% atau paling tidak 10% lah. DER-nya kecil ya, lebih kecil 1, selalu membagikan dividen dan tidak memiliki beban bunga yang kecil. Paling mentok 30% dari laba bersih. Oke, sekian presentasinya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Hari ini lancar, semua mengerti. Kita sudahi saja. Moderator, ada? Ya kok. Ya, sepertinya semuanya masih malu-malu. Udah pada pintar. Udah pengulangan banyak mungkin ya. Perusahaan di situ agak eksklusif untuk Kalbe. Betul. Lebih eksklusif untuk Kalbe karena 92%. Tapi kalau bagi kita pemegang saham ya cukup menarik sebenarnya menurut saya ya. Wih, mantap lah. Puji Tuhan lah kalau memang semua udah ngerti. Ex-assistant director-nya teman saya. Makanya kalau sekarang ini kan habis pandemi ini kan orang kesehatan kan agak caution ya. Kedepannya pun orang tetap akan beli masker, produk-produk suplemen, multivitamin. Jadi memang walaupun mulai pertumbuhannya nggak sekencang ketika pandemi, tapi saya rasa pertumbuhannya masih cukup oke sih. Untuk harga EPMT seharga itu masih oke lah. Apalagi kalau kita lihat mungkin di tahun ini prediksinya EPS-nya sampai 300. Itulah mengapa saya pilih salah satu FA-nya yang cukup oke menurut saya sih. Pak Bambang mungkin ada tahu sedikit cerita tentang kawannya yang dari EPMT, mungkin boleh saya persilakan. Jangan takut berkomentar ya. Oke, pandangan sedikit makroekonomi untuk tahun depan gimana? Wah, kalau sampai tahun depan mungkin saya nggak secanggih itu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih saya masih berfokus pada industri perhotelan dan pariwisata sepertinya akan mulai meningkat ya. Karena Bali sudah mulai dibuka juga. Saya rasa untuk perhotelan maupun pariwisata perlahan-lahan beserta dengan properti biasanya akan memiliki siklus yang mulai meningkat. Ya, mungkin bisa kelihatan 3 bulan sampai 1 tahun ke depan dia mungkin akan naik sih dari laporan keuangannya karena terdongkrak oleh permintaan. Ya, karena properti kemarin kan hancur-hancuran parah nih ya. Nah, kalau sekarang dia mulai bangkit.
Jadi kalau kita boleh mulai lirik-lirik lah. Kalau saya jangan, saya mainnya gorengan soalnya. Saya punya icon. Tapi ya apapun itu, properti dan perhotelan seharusnya memiliki dampak positif lah dari selesainya pandemi. Karena kemarin hancur-hancuran. Oh ya, sama mall ya, mall dan swalayan ya, seperti hypermart mungkin juga oke sih. Sekarang ini orang lagi sudah mulai mau jualan. Usahanya mulai perlahan-lahan menuju normal. Kalau mengenai batu bara malah hati-hati ya. Ya, kalau menurut saya mulai hati-hati ya, karena krisis itu nggak lama sih sepertinya. Biasa siklus untung itu kalau memang sudah dapat mungkin ingat stop loss lah. Kalau apalagi yang di sini kan trader semua kan. Nah, kalau menurut saya sih mulai lebih hati-hati lah kalau untuk energi, bidang energi. Naiknya cepat biasa turunnya cepat juga. Naiknya lambat biasa turunnya juga lambat. Biasanya, tapi ada juga yang naiknya sudah lambat, turunnya cepat. Oke, mungkin pertanyaan apa saja boleh, mungkin mengenai emiten atau apa, mungkin boleh. Saya persilahkan. Bisa coba cari emiten lain bagus secara FA. Oh, banyak sih, kemarin saya pernah kasih list deh kayaknya. Masih simpen nggak ya, Bu? Mungkin saya boleh bagikan ke Bu Erni kali ke depannya. Saham-saham yang bagus secara FA. Kalau bagi saya, perusahaan yang bagus secara FA bagi saya itu adalah perusahaan yang memiliki ya keuangannya itu harus mini utang atau utangnya dikit. Ya. Dia memiliki income atau hasil positif selama 10 tahun berturut-turut. Kemudian dia harus membagikan dividen juga 10 tahun berturut-turut. Itu menurut saya emiten yang bagus. Ya, kalau tanya saya emiten yang bagus yang lain apa? Nah, saya banyak sih, ada pula Demas, ada HMSP yang mungkin orang bilang hancur-hancur ya. Nah, kemudian saya juga punya CLPI ya. Tapi saya pernah bagikan ada 40-an list. 40 sekitar 40 emiten deh yang memiliki utang mini beserta memasuki kriteria itu. Dulu ya, kalau sekarang kayaknya tinggal 30-an deh, karena ada juga yang karena pandemi mungkin ya. Oke, coba saya kasih lihat share ya, bentar ya. Bentar. Saya suka pakai screener itu adalah Stockbit ya. Jadi saya sangat menyarankan bagi yang suka fundamental, bolehlah masuk ke Mahakarya Arta Sekuritas. Ya, kenapa? Karena bila masuk perusahaan sekuritas ini tanpa minimum deposit ya, pokoknya selama kita ada uang sedikit aja kita taruh kan, kita bisa mendapatkan fitur Stockbit Pro. Di Stockbit Pro itu ada yang namanya screener. Nah, screener ini sangat bagus sekali menurut saya sih. Nah, mungkin sekarang itu ada 39 ekuitas ya, ekuitas yang menurut saya lulus. Tetapi saya tetap tidak suka Saratoga. Ya, kenapa? Karena Saratoga memiliki Sandiaga Uno, memiliki unsur politik di dalamnya ya. Jadi saya kurang menyukai, walaupun ya tidak bisa dipungkiri Saratoga itu sangat murah sekali. Ya, tadi apa nama sekuritasnya? Mahakarya Arta Sekuritas. Oh ya, terima kasih ya, Bu. Ini kita bisa lihat ini saham-saham yang memiliki net quarter negatif, yang artinya adalah perusahaan ini tidak memiliki utang atau utangnya
lebih kecil dibandingkan uang kasnya, ya, atau harta aset lancar lah minimal. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat sehat. Ya. Saya bacakan satu-satu deh, waktu mumpung masih banyak. ARNA, ASGR, Auto, Bank Danamon. Danamon itu perbankan, jadi memang bisnisnya ada pakai utang, jadi itu dikecualikan kalau Danamon ya. BC, ya, BJTM, Bank Mandiri, semua bank pengecualian sih sebenarnya termasuk. BSSR, CLPI, DLTA, Demas, DVLA, EKAT, EPMT, GEMS, Hexa, HMSP, INTP, TMG, CRPT, Kalbe Farma termasuk ya. LSIP ya, untuk sawit LSIP ya. MBAP, Mega, MFMI. Lanjut, MTDL, ini teknologi yang saya suka ya. Myok, Nelly, PTBA, LDTS, SCCO, SDRA, SIDO, SMSM, SRTG. SRTG saya tidak suka karena ada Sandiaga ya. TGKA, TOTR, TSPC, sama UNTR. Nah, itulah berikut saham. Oh, itu salah ketik ya. Yang benar itu adalah Mahakarya Arta Sekuritas. Biasa disingkat MAS. Oh ya udah bener kok dari Bu Puri Mahakarya Arta Sekuritas. Cuma T-nya aja salah. Sekuritas ya. Pak, apakah untuk kriteria filter screen-nya apa bisa diinfo pada stock bid-nya? Oh, saya oke. Kalau mau tahu rumusnya, nggak apa-apa saya share ya rumusnya ya. Oke. Ini adalah rumus dari saya, bisa berubah-berubah kapan saja, ya tergantung. Tapi pada normalnya adalah PI-nya 25, dividen yield-nya lebih besar 1, net debt quarter-nya lebih kecil 1, atau alias negatif, gross profit margin, ada gross profit, ada payout ratio, ada net income, ada cash operation, ada free cash flow, ada dividend payment strip 5 tahun. Itu aja. Itu contoh screener. Tapi nggak boleh reset aja deh. Kalau di shift nanti aturan kolomnya hilang. Itu saya ada pengaturan khususnya. Ya, seperti itu. Oke? Oke, Mas. Kode brokernya XL, benar XL. Kode broker XL. Oke, paling itu. Ada lagi yang mau nanya? Buffet Square itu apa? Ini adalah fitur dari ruang guru sih, yang mencatatkan EPS growth sama dia ambil free cash flow sama pertumbuhan berturut-turut biasanya. Nah, itu dia sudah ada ambil dari screener guru. Ini buffetologi ini adalah cara yang dipakai, salah satu cara yang dipakai oleh Warren Buffett ketika men-screening saham. Ya. Ada juga Kenneth Fisher, ada Piotrowski ya. Nah, ini ada berbagai macam yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang sih. Orang FA biasa kadang-kadang pakai itu. Nah, kalau pakai chart BBKFA bisa screener. Nah, masalahnya kalau BBKFA, ya kita kan harus satu-satu kita cek. Bukan screener namanya ya. Karena kan kita ceknya satu-satu chartnya. Kalau screener itu kita masukkan kategori, sesuai dengan kategori kita, yang lulus itu apa gitu. Nah, kalau untuk screener kurasa belum bisa untuk BBK. Dia bisa sih screener dari pair, show pair berapa gitu kan, tapi nggak sekomplit stock bid ya masih ya. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Mungkin ke depannya bisa dikembangkan lagi lah. Tapi mungkin agak sulit karena kan dia by coding manual gitu.
Nah, kalau secara TA kan ada screener. Secara FA pun ada, Bu Erni ya. Cuman ya nggak selengkap ini dia. By pair, by PBV. Nah, dia ada, cuman median, ya min 0, standar deviasi itu ada pair. Cuman nggak selengkap ini, gitu aja sih bedanya. Nggak selengkap dengan FA, screenernya Stockbit. Dia bisa langsung 2 juga sih. Ada juga beberapa yang FA Koasun pun ada di situ. Tapi luar biasa itu kriterianya parah banget. Yang sudah hampir nggak masuk akal secara FA bagus banget, murah banget itu malah. Kalau dipelajari itu screenernya memang kepake, tapi kalau menurut saya lebih lengkap di Stockbit ketimbang di BBK sih kalau untuk screener fundamentalnya ya. Saya biasa kalau BBK untuk ketik cepat sih, kalau mau cari sesuatu bisa di BBK. Oke, paling itu. Ada yang lain yang mau bertanya? Masih ada 8 menit. Atau udah cukup? Ada mau istirahat? Oh ya, sambil nanya nih, kira-kira bulan depan mau topik apa? Ya, mau membahas suatu saham atau sektor apa supaya bisa dipersiapkan lebih cepat? Ada yang mau kasih masukan? Kalau tanya saya untuk investasi atau buat trading, saya lebih tepatnya disebut 80% investasi, 20% trading. Saya ada jual beli mengikuti pergerakan harga juga, tapi nggak sebanyak itu. Misalnya dia naik 10 sampai 20%, ya kan? Ya udah, karena harganya naik 10% sampai 20%, saya juga lepas 10 sampai 20%. Berarti maksudnya kalau modal saya 100 juta, saya untungnya 20 juta nih, 120. Saya juallah 20 juta. Jadi modal saya tetap 100 juta. Nanti kalau dia turun 20% misalnya, ya udah 20 jutanya saya beli. Itu bisa saya lakukan seperti itu. Atau kadang 10%, naik 10 juta kan, saya ambil 10 jutanya. Ketika dia turun 10% kan balik lagi ke harga normalnya, saya beli lagi 10 juta. Saya bisa seperti itu sih. Jadi saya hanya ngikutin aja gitu. Kalau secara FA bagaimana cara menentukan harga saham untuk entry dan exit? Itu caranya sangat simple. Ketika kita mau masuk entry, ya, kita harus memiliki alasan yang kuat untuk membeli saham itu. Reason to buy kita ngomongnya ya. Ketika kita mau membeli, mengapa kita beli saham itu? Nah, ketika reason to buy kita hilang, itulah waktunya exit. Saya ulangi, ketika kita membeli saham, kita harus membelinya itu memiliki alasan atau reason to buy kita apa. Tetapi ketika reason to buy kita itu sudah hilang, ada kemungkinan itulah waktunya kita keluar. Saya kasih contoh. Saya beli EPMT, belum ya, saya belum beli ya, tapi contoh ya. Karena dividennya tinggi, yield-nya di atas 5%. Ya. Dia pair-nya sekitar 10 kali. Ya, 10 kali ke bawah malah ya. Nah, jadi kalau dia masih di bawah 10, tapi menurut saya 15 masih oke lah misalnya ya. 15 kali. Ya udah, ternyata pair-nya itu ya sampai ke masih 10 gitu ya. Malah sampai 15 ke atas. Berarti kan dia sudah nggak murah lagi istilahnya ya, udah jauh dari income-nya. Berarti reason to buy-nya sudah hilang. Itu boleh dijual. Ya, atau book value misalnya ya. Saham EPMP 2.370 contohnya book value-nya. Harganya 2.300.
Saya mau menghargai dia di saat PBV 1,5 misalnya. Ya, berarti kalau harganya belum di atas 2.300 kali 50%, anggaplah 3.300 lah anggap ya, lebih ya. 3.300 saya nggak akan jual. Nah, ternyata harganya naik sampai 3.400 misalnya ya. Nah, kita cek lagi PBV-nya, udah naik belum? Ternyata turun book value-nya. Nah, berarti kan sudah di atas 1,5 kali. Itu mungkin bisa jadi reason to sell. Nah, tapi ada juga sebenarnya nggak ada nilai pasti untuk harus gimana gitu ya. Tapi pada prakteknya itu tergantung intuisi kita sendiri gitu. Kita entry-nya itu harus ada reason. Ketika kita keluar, kita juga sudah memiliki reason to buy kita yang hilang biasanya. Ya, contoh juga BRI. BRI itu dulu saya beli karena EPS-nya 10 kali, harganya cuma 3.000 ke bawah. Ya. Nah, ketika dia naik, EPS-nya turun 60%, tinggal 40%-nya. Berarti kan pair-nya yang dari tadinya 10 jadi 30, berarti jadi mahal. Berarti itu reason to sell. Jadi saya jual di 4.200. Itu keuntungannya lumayan juga sih, dari 2.000 rata-rata jadi 4.000, hampir 100% juga nih kalau nggak salah. Rata-rata 2.300 deh kalau nggak salah. 80%-an untungnya BRI. Ya, jadi intinya adalah ketika kita masuk kita harus memiliki reason to buy. Nah, ketika kita keluar, reason to buy-nya sudah hilang apa belum? Kalau sudah ya kita boleh out. Mungkin itu. Ada yang lain? Sudah cukup menjawab? Sudah kok, makasih. Iya, sama-sama. Sektor herd ya, rumah sakit. Oke, saya tampung dulu, nanti coba saya bahas dengan GoJC ya. GoJC. Boleh, semua orang memiliki style yang beda-beda ya. Ada yang sebagai trader, biasanya trader itu FA-nya itu dijadikan sabuk pengaman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dibeli ya, lihat dulu FA-nya bagus nggak? Kalau bagus lebih tenang dalam eksekusi, memantapkan mentalnya ya. Itu benar juga. Kalau saya enggak, saya betul-betul lihat pure FA ya. Jarang sekali saya lihat TA. Jadi kalau membeli yang memang ada reason to buy. Termasuk gorengan ya, saham Icon. Saya memiliki reason to buy yang cukup kuat waktu itu. Oke, mungkin itu aja. Udah jam 9 juga ya, hampir ya, 25.9. Saya kembalikan ke Caca. Halo Ko Kris, thank you ya Ko. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya semua ya. Jumpa Terima kasih lagi. semuanya. Thank you. Bulan depan. Terima kasih Ko Kris. Yo. Thank you Ko Kris. Thank you semua Caca. Thank you.